Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putri Krisna Dewi dengan NIM 19110312332 kelas 3D. Pada kesempatan hari ini saya akan mensimulasikan model pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas 5 SD. Adapun tema yang saya ambil yaitu tema 1 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik semua? Baik. Baik, bagus ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Udah berdoa belum? Belum, Bu. Belum, baik. Kita berdoa bersama-sama ya. Tadi siapa yang datang ke sekolah lebih pagi? Saya, Bu. Bayu? Iya. Bayu boleh pimpin doa untuk teman-temannya? Bisa, Bu. Boleh, silakan ya Bayu. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Bayu ya. Bayu boleh silakan duduk. Untuk memulai pembelajaran hari ini, masih ingat lagu Bangun Pemudi Pemuda? Masih, Bu. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo berdiri semua. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, lengan bajumu sisihkan untuk lawan masa yang akan datang. Kewajibanmu ya menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada. Masih ya, kita belajar minggu lalu tentang apa? Tentang pengelompokan hewan sesuai dengan jenisnya. Apa saja itu? Ada hewan herbivora, ada hewan karnivora, dan hewan omnivora. Betul. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Dan omnivora adalah hewan pemakan segala, bisa makan tumbuhan maupun daging ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Tidak ada yang tahu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan komponen yang ada pada ekosistem. Nah, di akhir kegiatan kita nanti, Ibu harap anak-anak bisa menentukan komponen-komponen apa saja yang ada pada sebuah ekosistem. Yang kedua, bisa mengklasifikasikan hewan sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara ekosistem dengan jaring-jaring makanan di sekitar. Dan yang terakhir, dengan mengamati dan berdiskusi, anak-anak bisa membuat sebuah jaring-jaring makanan pada ekosistem darat. Ekosistem terdiri dari ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem darat ini ekosistem apa anak-anak? Buaya, Bu. Tidak ada yang tahu ya. Ekosistem darat ini terdiri dari gurun pasir, apalagi padang rumput, boleh. Hutan. Padang savana. Ya, boleh. Padang savana, betul. Oasis. Nah, kemudian ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan terdiri dari danau, bisa. Ekosistem air laut, ekosistem air Ubur-ubur. tawar, sungai, betul. Dan yang terakhir ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang diciptakan oleh manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ekosistem sawah ini merupakan ekosistem apa? Buatan. Kenapa? Karena sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Apa itu? Padi ya. Padi itu nanti diproses menjadi beras yang bisa kita makan. Ada yang pernah pergi ke sawah? Ada. Ada, hampir semua ya pernah pergi
di sawah? Cakul. Cakul, iya. Padi. Padi, betul. Lindung. Pernah tidak kalian melihat binatang di sawah? Pernah. Nah, Binatang apa saja? ular. Ular. Apa tadi? Lubak. Lubak, iya. Apa lagi? Tupai. Tupai. Ada tikus. Ada Kata. ular. Iya, kata. Burung dan lainnya ya. Itu merupakan salah satu komponen yang terdapat pada ekosistem sawah. Nah, pada sebuah ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik apa saja? Komponen biotik itu terdiri dari tumbuhan primer, tumbuhan sekunder, dan hewan. Tumbuhan primer adalah tumbuhan yang ditanam atau dirawat oleh petani yang nantinya bisa dipanen. Contohnya padi, betul. Apalagi kacang Singkong. hijau, singkong, ya. Dan Jagung. ya, jagung bisa. Gonde. Kemudian tumbuhan sekunder. Tumbuhan sekunder adalah tumbuhan liar yang hidup di antara tumbuhan primer. Contohnya rumput, Paku. paku, boleh, semak-semak dan yang lainnya ya. Pedang gajah. Kemudian ada hewan. Terdapat berbagai jenis hewan di ekosistem sawah. Seperti yang kalian sebutkan tadi, ada ular, ada katak, burung dan yang lainnya ya. Kemudian komponen abiotik itu terdiri dari tanah, air, dan matahari. Nah, ini adalah gambar rantai makanan. Coba kalian amati apa saja komponen yang terdapat pada rantai makanan ini. Padi. Ada padi, betul. Apalagi ada tikus, kemudian ada ular, ada burung elang, dan ada pengurai. Nah, komponen yang terdapat di sini itu memiliki perannya masing-masing. Ada sebagai produsen dan ada sebagai konsumen pertama, konsumen kedua, ketiga, dan pengurai ya. Nah, produsen di sini adalah padi. Kenapa? Karena padi adalah organisme yang bisa menghasilkan zat makanannya sendiri. Kemudian padi di sini dimakan oleh tikus. Tikus merupakan konsumen pertama yang biasanya ditempati oleh hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ada konsumen kedua, tikus dimakan oleh ular yang merupakan konsumen kedua, biasanya ditempati oleh hewan pemakan daging karnivora. Nah, ular dimakan oleh elang. Elang di sini adalah konsumen puncak, yaitu konsumen ketiga. Kemudian elang mati itu menjadi pengurai. Nah, tidak hanya rantai makanan, pada ekosistem sawah juga terdapat jaring-jaring makanan. Sekarang Ibu akan tunjukkan gambar jaring-jaring makanan untuk kalian ya. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Coba kalian amati, ada perbedaan tidak antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ada. Ada ya. Dari segi komponennya berbeda. Nah, pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu organisme saja, sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme tidak hanya memakan satu organisme saja, namun bisa memakan organisme lainnya. Nah, untuk perbedaan yang lainnya, masih banyak perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Untuk menemukan perbedaannya ini, sekarang kita kerjakan pada kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan membuat kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan. Sudah membentuk kelompoknya? Udah. Sudah semua mendapatkan kelompok? Sudah. Sudah. Baik, sekarang Ibu punya lembar kerja kelompok yang harus kalian diskusikan. Nah, ini adalah lembar kerja kelompok yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Pada lembar kelompok ini terdapat sebuah gambar ekosistem. Kalian amati, kalian klasifikasikan komponen apa saja yang terdapat pada ekosistem ini.
setelah kalian mengamati, kalian mengetahui komponen-komponennya, kalian buat pada lembar kerja ini. Masukkan ke dalam daftar tabel nama hewan yang terdapat pada ekosistem tadi. Kemudian ada jenis makanannya yang kita bahas, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian ada perannya dalam rantai makanan sebagai produsen atau sebagai konsumen. Kemudian setelah itu kalian diminta untuk membuat gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem yang digambar tadi. Nah, silakan. Sekarang Ibu akan bagikan kepada setiap kelompok ya. Nah, apakah semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja kelompoknya? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah silakan dengan kelompok yang masing-masing amati gambar tersebut. Jika kalian sudah mengamati, kalian lihat komponen apa saja yang terdapat pada gambar itu. Kemudian di baliknya kalian tuliskan komponen apa saja itu. Ada nama hewan. Nama hewannya apa saja yang terdapat pada komponen itu. Kemudian ada jenis makanannya, herbivora, karnivora, atau omnivora. Dan perannya sebagai konsumen atau sebagai produsen. Ya. Nah, karena semua kelompok Ibu lihat sudah membuat diskusi kelompoknya, sekarang silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ada kelompok yang mau maju terlebih dahulu? Kelompoknya Bayu? Sudah, Bu. Boleh, ya silakan kelompoknya Bayu maju ke depan untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya. Saat kelompoknya Bayu sedang presentasi, silakan kelompok yang lain memperhatikan dan memberi tanggapan nantinya ya. Silakan untuk kelompoknya Bayu. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompoknya Bayu karena semua kelompok sudah maju ke depan untuk membahas hasil diskusi kelompoknya. Sekarang Ibu tanya, apa ada pertanyaan dari anak-anak? Ada yang belum paham mungkin materi kita hari ini? Tidak ada? Baik. Ibu akan menyimpulkan ya hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, ini merupakan salah satu hasil diskusi dari salah satu kelompok ya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Di sini merupakan gambar ekosistem apa? Darat. Ekosistem darat, betul. Di sini komponen-komponennya terdapat ada rumput, kemudian ada kelinci, betul. Ada tikus, ada ular, ada belalang, ada burung elang, dan ada serigala. Nah, setiap komponen ini memiliki perannya masing-masing. Rumput sebagai produsen, kelinci konsumen pertama, tikus konsumen pertama, belalang konsumen pertama, kemudian ada ular sebagai konsumen kedua, ada burung elang sebagai konsumen ketiga, dan serigala sebagai konsumen puncak ya. Nah, serigala di sini yaitu merupakan hewan karnivora, elang karnivora, ular sebagai hewan karnivora juga, ada belalang sebagai hewan herbivora, pemakan rumput. Kemudian ada kelinci dan tikus sebagai herbivora juga karena merupakan pemakan tumbuhan. Nah, setelah Ibu amati jaring-jaring makanan kalian itu sudah sangat bagus semua ya. Sudah sesuai dengan tema yaitu ekosistem yang terdapat pada gambar di sini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah maju mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, Ibu harap pada pertemuan berikutnya keaktifan kalian lebih ditingkatkan lagi ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu punya tugas untuk kalian yang bisa dikerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Pada pertemuan berikutnya, tugas ini akan kita bahas ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Silakan salah satu siswa memimpin doanya. Ada yang mau? Ya, Bu. Boleh, Bayu, silakan pimpin doa ya untuk teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Demikian video pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas 5 SD. Semoga video pembelajaran yang dapat saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.